Film ini dibuka di sebuah acara ilmiah. Seorang ilmuwan bernama Seth berbicara dengan seorang jurnalis cantik tentang pekerjaan ilmiahnya yang akan mengubah dunia dan kehidupan manusia. Untuk lebih jelasnya, Seth pun mengundang Veronica untuk datang ke labnya supaya melihat sendiri apa yang dikerjakannya. Awalnya Veronica menganggap ya itu cuma bualan aja, sama seperti apa yang tiap ilmuwan katakan. Tetapi Seth mencoba meyakinkan Veronica kalau dia berkata jujur. Sesampainya mereka di lab, Seth memperlihatkan hasil kerjanya. Sebuah mesin berbentuk seperti telur berada di tengah ruangan yang dia namakan teleport. Seth juga memperlihatkan desain awal dari mesin ini, lalu menjelaskan lebih lanjut tentang mesin apa itu. Nah, untuk membuktikan fungsi mesin itu apa, Seth membutuhkan barang ataupun benda mati sebagai alat eksperimen. Veronica memberikannya stocking dan meletakkannya di mesin itu. Saat mesin menyala dan bekerja, stocking sudah berpindah tempat. Ternyata mesin ini adalah alat teleportasi. Veronica yang terkesan melihat hasil kerja Seth mulai merekam percakapan mereka. Tapi Seth belum siap untuk alat ini diketahui banyak orang dan mencoba meminta supaya Veronica tidak menaikkan hal ini ke media. Keesokan harinya Veronica berada di sebuah kantor majalah partikel untuk memberikan bukti rekaman itu. Namun, editor di kantor majalah itu berkata kalau isi rekaman itu ya cuma lelucon. Kemudian mendapatkan telepon masuk yang ternyata dari Seth. Editor yang masih mengira rekaman itu cuma lelucon, membiarkan mereka berdua di dalam dan kalau Seth mau rekaman itu hilang ya dia bisa melakukannya. Seth pun kembali mengajak Veronica ke sebuah restoran untuk menjelaskan alasan kenapa dia tidak mau hal itu diketahui banyak orang. Yang pastinya dia bisa kehilangan nyawanya karena pasti banyak orang yang menginginkan mesin itu. Dan juga mesin itu masih bisa memindahkan benda mati saja, belum bisa memindahkan makhluk hidup. Jadi, Seth mengajak dia untuk bekerja sama dengan cara, ini akan jadi proyek utama si Veronica, dan jika dia bisa menuliskan setiap pekerjaan Seth, dan menjadikannya buku yang nantinya bukunya akan menceritakan Seth yang berteleportasi. Di saat Veronica kembali ke rumahnya, dia tidak sendirian di sana. Ada editor yang sebelumnya berada di kantor, sepertinya mereka punya masa lalu bersama. Namun melihat dari respon Veronica, sepertinya hubungan mereka sudah lama selesai. Veronica juga meminta editor itu untuk segera keluar dari rumahnya. Initiate in 5 seconds. Keesokan harinya Veronica mulai merekam Seth dan pekerjaannya. Di percobaan pertama, mereka melakukan objek makhluk hidup, yaitu babun. Mereka memasukkan babun ke dalam mesin. Tetapi sayangnya makhluk malang itu tidak berhasil selamat. Seth menunjukkan muka kecewa dengan hasil kerjanya. Alat ini juga masih belum bisa memindahkan makhluk hidup, dikarenakan komputer buatan Seth belum bisa menyusun ulang partikel atom yang berpindah dari satu mesin ke mesin lainnya. Itulah kenapa babun yang berpindah tadi dalam kondisi yang mengenaskan. Melihat Seth dalam lamunannya, Veronica bertanya apakah dia tidak pernah mengganti pakaiannya. Yang rupanya Seth mempunyai baju 5 pasang yang semuanya mirip, bahkan sampai sepatu pun mirip. Entah apa yang ada di pikiran Veronica, dia mendekati Seth dan terjadilah hal yang diinginkan. Entah terlalu brutal atau karena tidak disengaja, punggung Seth terluka karena tertusuk benda. Terima kasih kepada Veronica karena bonus yang diberikannya membuat pikiran Seth lebih rileks sehingga dia mendapatkan sebuah ide. Ia kembali bereksperimen dengan sebuah daging. Daging yang pertama terasa enak dan daging yang kedua sudah diteleportasi sebelumnya, sehingga membuat rasa daging itu aneh seperti rasa plastik. Kesimpulannya adalah komputer tidak bisa menyusun ulang unsur dalam daging itu. Seth kembali meninjau mesin yang dibuatnya terutama program pada komputer, supaya ketika bereksperimen kembali dilakukan ada perubahan dalam mesin itu. Veronica melihat itu membiarkan Seth kembali bekerja, dia memutuskan untuk pergi. Tetapi ternyata selama ini editor mengikuti dia sampai ke tempat Seth berada. Saat Veronica berada di toko baju untuk membelikan set pakaian, editor itu malah menghampiri Veronica. Dia sepertinya cemburu dengan Seth.
Dia juga tahu kalau Veronica tinggal semalaman dengan Seth, dan tidak terima dengan itu dia marah dan berteriak. Tapi kan hubungan mereka berdua itu udah selesai, jadi ya bebas aja kalau si Veronica mau tidur dengan siapa ataupun sama siapa. Veronica kembali ke lab untuk merekam Seth dalam bereksperimen. Kali ini mereka bereksperimen kepada babun yang akan diteleportasi menggunakan mesin buatan Seth. Dan saat mesin dinyalakan, syukurlah mesin itu bekerja dengan baik. Babun itu pindah dan dalam keadaan hidup. Selanjutnya Seth akan menguji babun itu apakah setelah keluar dari mesin babun itu dia akan baik-baik saja. Di sela kesenangan mereka karena mesin ini berhasil, si editor mantan Veronica mengirimkan poster bergambar Seth dengan judul, "Apakah teleportasi itu nyata?" Sepertinya dia akan menaikkan berita ini ke publik, padahal sebelumnya dia menganggap ini lelucon. Veronica pun menghampiri editor itu di kantornya, juga bertanya maksud dia mengirim poster itu apa. Sekarang si editor malah mendukung apa yang dikerjakan Veronica. Alasan utama dari editor adalah sebenarnya dia nggak mau kalau Veronica menghilang dari kehidupannya. Jadi dia melakukan ini supaya Veronica bisa tetap bekerja dengannya sebagai teman dan rekan bekerja. Sementara itu Seth yang berada di labnya lagi berargumen dengan dirinya sendiri. Sepertinya dia tahu kalau Veronica punya masa lalu dengan editornya itu. Dalam keadaan mabuk dan cemburu, Seth pun nekat untuk melakukan eksperimen. Tapi kali ini bukan babon yang menjadi percobaannya. Seth berhasil melakukan teleportasi, tapi sepertinya ada sesuatu yang aneh dari eksperimen kali ini. Veronica yang kembali ke lab melihat Seth sudah tertidur dan mencoba membangunkannya. Seth terbangun dan bercerita kalau dia melakukan percobaan. Awalnya Veronica terkejut karena itu masih beresiko. Tapi kalau melihat Seth masih hidup ya mereka merayakan keberhasilan itu dengan sesuatu yang lain. Setelah berteleportasi, ada yang terjadi pada diri Seth seperti perubahan yang aneh. Karena hanya dalam semalam aja dia bisa melakukan yang jarang bisa dilakukan orang biasa. Veronica juga melihat keanehan ini bingung kok bisa si Seth ini tiba-tiba bisa melakukan aksi seperti itu. Seth berasumsi kalau semua ini terjadi karena teleportasi telah memurnikan dirinya dan dia berhasil memaksimalkan potensi dalam dirinya. Tapi yang Veronica lihat sedikit berbeda. Seth jadi lebih agresif dan pemarah, bahkan untuk hal lain juga dia sangat superior, sampai Veronica kewalahan. Veronica tersadar sesuatu. Ada yang aneh di bekas luka sebelumnya. Di bekas luka itu tumbuh bulu-bulu kasar, tapi Seth beranggapan kalau itu hal yang wajar dalam tubuh laki-laki. Sikap impulsif dan egois Seth muncul kembali. Dia mau melakukan eksperimen ke Veronica supaya dia bisa mengalami apa yang didapat Seth. Veronica menolak untuk masuk ke dalam mesin itu karena dia takut itu tidak akan berhasil. Tapi itu bukan respon yang dimau Seth. Dia membentak Veronica dan berkata kalau Veronica seorang pengecut. Dia mau mencari orang yang mau melakukan eksperimen itu supaya bisa seimbang dengan dirinya. Sambil mengumpat, dia pergi meninggalkan Veronica. Sewaktu dia mencari orang yang bisa dijadikan eksperimen, Seth berhenti di sebuah bar. Di sana dia bertaruh panco dengan seorang pria. Dan kalau menang dia bisa membawa wanitanya bersamanya. Ya melihat tubuh Seth, pria itu menganggap remeh, apalagi dengan taruhan sebesar $100 ya dia mau melakukan panco itu. Tapi yang terjadi adalah mudah saja bagi Seth untuk menghancurkan lengan pria itu dan membawa pacarnya ke tempat tinggalnya. Tapi sebelum itu mereka mampir dulu ke bar lainnya. Perubahan terlihat di dirinya, terutama bagian wajahnya Seth. Dan di pagi hari wanita dari bar itu tidak sanggup menaiki tangga, tapi itu bukan masalah bagi Seth. Dia kembali melakukan eksperimen ke dirinya. Bulu-bulu di bekas luka itu semakin bertambah. Setelahnya Seth kembali ingin bereksperimen dengan wanita yang baru dia temui. Untungnya Veronica datang dan melarang untuk melakukan hal itu. Seth semakin aneh, Veronica juga mencium bau aneh dari tubuhnya. Ya dikarenakan dia tidak pernah mandi. Veronica ternyata membawa bulu itu untuk diperiksa di lab, dan hasilnya itu bukan berasal dari manusia. Lebih tepatnya itu berasal dari serangga, yang mengingatkan kita kalau saat Seth melakukan eksperimen, ada lalat yang hinggap di mesinnya. Veronica mencoba menjelaskan dia ini juga sudah aneh. Bulu di tubuhnya juga semakin bertambah, juga wajahnya sudah berbeda dari pertama mereka bertemu.
Dia harus ke rumah sakit untuk diperiksa, namun Seth beranggapan kalau dia itu kuat, bukan sakit, dan mengusir Veronica dari labnya. Sewaktu Seth berada di kamar mandi, dia memeriksa dirinya sendiri dan benar saja, mulai muncul keanehan lagi. Kuku-kukunya menjadi mudah lepas. Disitulah dia tersadar kalau dia tidak baik-baik saja. Melihat apa yang terjadi dengan tubuhnya, Seth menjalankan analisa di mesin komputernya. Komputer menganalisa terdapat unsur lain dalam dirinya. Di dalam dirinya sudah ada penyatuan molekul dengan lalat yang tidak sengaja masuk ke mesin sewaktu teleportasi dilakukan. Selama 4 minggu, Veronica berusaha menghubungi Seth. Karena dia sudah menjadi jauh lebih buruk, Seth meminta Veronica datang untuk melihat kondisinya sekarang. Seth? Saat bertemu, kondisi Seth jauh lebih buruk dari sebelumnya. Wajahnya sudah tidak bisa lagi dikenali. Semua ini terjadi karena dalam proses teleportasi ada dua unsur di dalam satu mesin. Yang pertama ada Seth dan yang kedua ada lalat, sehingga komputer menjadi bingung dan menyatukan kedua unsur ini dalam proses teleportasi. Seth kembali mengalami perubahan di depan Veronica. Salah satunya, kupingnya lepas dari kepalanya. Veronica mencoba untuk meminta bantuan dari editor, tapi respon dari editor itu malah melarang Veronica untuk kembali ke tempat Seth. Karena ya bisa saja itu menular dan suatu saat malah menjadikan ini pandemi. Tapi ada pertimbangan lain, kalau Veronica mau merekam apa yang terjadi dengan Seth, ya mungkin editor itu bisa membantu. Veronica pun kembali menemui Seth di labnya. Tapi kali ini malah Seth bisa menempel di dinding sama seperti lalat. Tubuh dan giginya juga sudah berubah. Tetap saja Seth beranggapan kalau itu bukan penyakit yang parah. Masih saja narsis dan egois si Seth ini. Dia malah yakin kalau penyakitnya ini menunjukkan tujuan yang lebih besar. Contohnya, bisa membuat dia jadi superhero bernama Brundlefly, yang nantinya bisa mendapatkan piala Nobel. Dia meminta untuk Veronica merekamnya bagaimana cara dia makan dan itu sangat menjijikan. Veronica ternyata mengandung bayi dari Seth. Dia bimbang apakah dia harus mempertahankan bayi ini atau tidak. Dia pergi ke rumah sakit, sepertinya dia akan mengeluarkan bayi itu. Dan yang terjadi adalah, untungnya itu hanyalah mimpi. Di tempat lain, Seth masih berusaha untuk menganalisa bagaimana untuk menurunkan presentasi lalat dalam tubuhnya. Saat dia bekerja dengan komputernya, kembali lagi bagian dari tubuhnya hilang, dan kali ini giginya. Ternyata selama ini sudah banyak bagian tubuhnya yang hilang di dalam lemari kamar mandi. Veronica datang untuk melihat Seth. Awalnya dia ingin memberitahukan soal bayi itu, tapi dia berbohong dengan berkata kalau dia hanya ingin menemui Seth. Kemudian Seth melarang dia untuk kembali ke tempat itu karena dia tahu bagaimana keadaannya dan tidak ingin Veronica melihat sesuatu yang jauh lebih buruk terjadi. Saat meninggalkan lab itu, Seth dari kejauhan mendengar perdebatan yang terjadi antara editor dengan Veronica. Dari situlah dia tahu kalau sebenarnya Veronica sedang mengandung anak dari dirinya. Karena sudah melihat kondisi Seth terakhir, Veronica memutuskan untuk mengeluarkan bayi itu dari tubuhnya. Namun, Seth datang untuk menculik Veronica dan meminta supaya dia membiarkan bayi itu hidup karena cuma itu yang tersisa dari tubuhnya. Melihat ruangan yang sudah kosong, editor menuju lab tempat Seth, juga menyiapkan senjata jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia memeriksa komputer, ternyata Seth sudah menyiapkan simulasi untuk menyatukan Veronica dengan dirinya, supaya dia bisa kembali ke bentuk manusianya. Dari belakang si editor diserang, dan dengan cairan dari tubuh Seth, dia melepuhkan tangan dan kaki si editor. Veronica diarahkan untuk masuk ke dalam mesin supaya simulasi penyatuan dilangsungkan. Veronica melawan, tapi yang terjadi adalah Seth berubah menjadi monster lalat yang lebih seram dan lebih menjijikkan. Veronica dan Seth yang sudah berubah bentuk masuk ke dalam mesin. Komputer mulai menjalankan mesinnya. Untungnya, editor bisa berdiri dan menembak kabel yang mengalirkan listrik ke mesin. Simulasi penyatuan pun tidak terjadi, hanya monster Seth yang berpindah tempat. Veronica dengan ketidaktegaannya melihat manusia yang dulunya dia cintai berubah menjadi monster lalat. Kemudian menembakkan senapan ke Seth.
menghilangkan nyawa monster itu dan juga menghentikan kesakitan Seth.